Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di channel aku. Nah, kali ini aku pengen sharing bagaimana tips untuk finishing dari video invitation. Biasanya kan kalian udah buat-buat nih, terus kalian bingung finishingnya itu biasanya aku apa aja gitu. Nah, kalau di aku, misal langsung saya buka aja. Nah, biasanya setelah aku ngebuat semua project-project seperti ini, misalkan dari ini aku close dulu semuanya. Misalkan seperti ini ya. Nah, aku tuh biasanya mulai dari misalkan kalian udah membuat nih, misalkan pertama opening seperti ini misalkan kan. Nah, terus kalian udah ngebuat lagi misalkan the wedding. Ini misalkan kalian sudah membuat semua ya. Terus kalian udah ngebuat lagi the date-nya untuk acara seperti ini. Nah, terus kalian udah buat lagi untuk closing-nya. Nah, closing-nya sendiri. Terus setelah kalian udah selesai semua kalian buat satu persatu, biasanya kan kalian bingung mau dikasih apa lagi gitu. Misalkan seperti ini closingnya. Nah, saya kalau biasanya itu untuk finishing setelah saya buat semuanya rapi seperti ini kan. Nah, saya biasanya saya cek di awal itu adalah di opening. Nah, yang pertama biasanya saya memberikan namanya efek shadow. Nah, shadow itu kalian bisa dapatkan di efek efek and preset ini. Tinggal kalian ketik aja shadow. Kalian ketikkan shadow seperti ini. Nah, nanti kalian klik di sini perfect step drop shadow. Nah, drop shadow ini tinggal kalian drag nantinya. Misalkan seperti ini ya. Di sini saya bunganya ini. Nah, bunga ini saya klik di compositionnya. Terus kalian pergi ke efek kontrol bunganya. Ini saya geser. Nah, di sini efeknya ada drop shadow seperti ini, ya kan? Nah, misalkan ini saya belum kasih drop shadow. Ini sudah saya kasih, terus saya hapus. Ini misalkan sebelum ya, finishingnya. Biasanya kan kalau sebelumnya kan seperti ini ya. Jadi flat follow seperti ini. Itu bisa juga. Tapi kalau saya bagusnya sih biasanya pakai drop shadow. Tinggal kalian drag drop shadow ke sini, ke compositionnya. Nah, nanti dia akan otomatis muncul dan di sini sudah muncul juga. Seperti itu nih shadownya. Tinggal kalian mainin di distance dan softness-nya. Kalau distance itu dia semakin jauh shadownya seperti ini. Nah, dan untuk softness-nya itu semakin lembut atau halus efek bayangannya ini. Seperti ini. Nah, seperti itu. Tinggal kalian atur supaya mana yang lebih cocok. Dan untuk warna shadownya pun juga bisa kalian ganti. Misalkan kalian di sini pengen gantinya warnanya shadownya tembak warna ungu atau emasnya ini bisa juga. Itu sesuai selera kalian. Kalau saya sih biasanya hitam untuk kasus yang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, saya biasanya itu bebas semuanya. Kalau saya di sini saya contohkan misalkan sini 6 saja. Nah, seperti ini. Udah kelihatan sedikit-sedikit supaya dia tidak terlalu mendominasi. Nah, begitu juga dengan yang lainnya yang text save the date. Nah, di sini saya text save the date-nya juga nih. Drop shadow. Jadi tinggal kalian tambah drop shadow. Di sini sudah saya kasih nih. Kalau ini contoh sebelum dan sesudah dikasih drop shadow. Kalau di sebelum dia seperti ini, dia flat cuma huruf saja. Tapi kalau dikasih drop shadow dia ada sedikit ya menambah sedikit nilai artistiknya lah. Dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Saya biasanya cuma ngasih shadow aja sih. Setelah itu ya kalian tinggal kasih nanti animation composer. Animation composer ini bisa kalian download di Google. Ini tuh free ya. Kalian tinggal download, terus kalian install. Nanti itu akan terinstall sendiri. Dan setelah terinstall, kalian tinggal buka di Windows. Terus ini animasi. Nah, buat yang belum tahu, kita coba dulu. Jadi tinggal kalian buka saja animation composer course. Nah, muncul. Nah, di sini kalian tinggal klik yang paling atas ini animation composer Mr. Horse. Nah, di sini tuh ada yang bayar, ada yang free. Nah, kalau saya sendiri itu yang free udah cukup banget. Nah, di sini. Ini dia ngedetek langsung saya untuk download for Windows. Tinggal kalian download, terus kalian install seperti biasa. Nah, ini. Nih.
how does it work, what is inside. Nah, seperti itu, ini lengkap semua. Dan untuk yang bayar biasanya itu yang paling lengkap, tapi saya sendiri sih yang free sudah cukup, jadi nggak perlu. Nah, biasanya lagi kalian setelah memberikan efek-efek seperti ini, shadow, saya itu juga menggunakan animation composer ini. Jangan lupa kalian gunakan, yaitu namanya keyframe wingman sama transition shifter ini di sini. Ini kalian, saya close dulu punya saya munculkan lagi di sini, animation composer transition shifter. Nah, ini tuh fungsinya sangat membantu banget. Saya contohkan ya. Misalkan saya buat composition baru. Jadi ini loh. Ini teksnya ini kan bisa masuk semua bareng nih. Nih, kalian lihat. Jadi dia masuknya itu berurutan, bergantian. Mulai dari, kalau saya settingnya dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini saya menggunakan yang blur. Kalau contohnya seperti ini, saya buat baru. Oke. Ini kita buat 5 detik saja. Nah, seperti ini. Misalkan saya kasih ini backgroundnya putih. Seperti ini ya. Terus saya kasih teks, misalkan apa nih? Bebas sih. Saya seperti ini kan. Kita ganti dulu teksnya yang biasa-biasa aja. Nah, misalkan ini. Kita duplikat lagi, ganti. Saya adalah kamu yang, terus kita duplikat lagi. Nah, saya adalah kamu yang tinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Nah, seperti ini. Kita kecilkan. Oke. Nah, ini di dalam window animation ini ada namanya composer yang tadi itu, ada yang namanya anchor point move, dan ada yang namanya transition shifter. Nah, saya itu biasanya makainya yang itu anchor point move. Ini fungsi banget, itu ini dia. Ini tuh buat ngatur anchor pointnya ini, titiknya ini. Titik untuk dia melakukan perubahan. Misalkan di sini. Dia nanti muternya di sini nih. Tuh kan. Nah, kalau saya ganti di tengah, di center point, dia akan muternya di tengah. Nah, seperti itu dia. Ini salah satu tool yang sangat penting buat kalian tahu juga. Nah, terus misalkan seperti ini udah semua ya. Saya kasih rata kiri, rata kiri, rata kiri. Ini saya kasih ini juga lagi. Rata kiri lagi, shifter, center, ini naik dikit. Nah, di sini kalau kalian menggunakan animation composer, saya biasanya ngurutin dari bawah ke atas yang untuk tampil duluan. Jadi seperti ini. Kita drag dulu nanti semuanya, kita tampilin dulu animation composer. Nah, di sini misalkan saya pakai yang ini ya. Yang ini aja. Teks misalkan, oke. Yang mana nih? Ini oke, untuk contoh aja. Ini saya klik semua. Saya drag, terus saya kasih ini. Nah, terus kayak tekan bebas. Oke, supaya hilang. Nah, ini tuh munculnya kayak gini. Tapi bareng dia kan, tuh. Nah, biasanya saya finishingnya itu tinggal kalian kasih namanya fungsi shifter ini. Jadi tinggal kalian drag seperti ini. Kalian atur di sini in transition, ini in transition, dan yang ini in transition star. Oke. Dan yang ini layer. Terus ini layer. Dan yang ini ganti yang ascending. Oke. Terus nanti kalian aplikasinya itu tinggal klik do. Nah, seperti ini dia akan bergeser. Nah, tinggal kalian sesuaikan keyframe-nya itu supaya inputnya itu pas gitu. Nah, seperti ini. Nah, bisa kalian merasa masih itu sama saja, kalian klik terus. Ini kan karena dia tadi per detik ya, cuma 5 detik. Nah, seperti ini jadinya. Tuh. Nah, seperti itu. Kalau kelamaan bisa kalian kontrol Z saja. Seperti itu. Ini banyak banget bisa kalian explore. Misalkan seperti ini ya, saya kontrol Z dulu semuanya. Nah,
Ini misalkan kalian ganti juga untuk yang cascading, kalau nggak salah dia dari bawah ke atas. Nah kan, tuh seperti ini. Jadi tinggal kalian pakai satu saja biar kalian nggak bingung. Kalau saya itu biasanya dari bawah ke atas, makanya ini saya setting cascading biasanya. Terus makanya setiap file saya itu pasti dari bawah ke atas seperti ini. Tuh, tuh ya kan? Karena itu buat saya nggak bingung. Itu terserah kalian. Seperti itu contohnya. Itu salah satunya. Nah biasanya setelah saya ngasih animation composer, terus saya ngasih shadow. Nah, untuk finishing selanjutnya, biasanya kan ini time-nya itu kan beda-beda ya. Di sini kebetulan saya openingnya itu 7 second, 7 detik, sorry. Ini 9, ini the dates-nya sekitar 17, closing-nya 6. Nah, terus pas di project kok bisa jadi 1 menit. Nah, itu gimana caranya? Nah, kalian buat composition baru tadi. Terus saya contohin langsung buat composition baru. Kita buka saja yang ini tadi ya, yang com 1 ini tadi, yang udah jadi tadi, yang buat latihan tadi. Ini kita hapus semua. Terus kita lihat dulu, ini dia settingannya apa? 1080, 1350. Oke. Kita ganti dulu. 1080, 1350. Ini kita ganti ke 1 menit dulu. Nah, seperti ini. Nah, pertama kita masukin semuanya dulu, mulai dari opening, the date, the wedding, closingnya mana nih? Ah, ini dia. Kita drag semua ke sini, terus kita kecilin. Nah, di sini kita urutin. Kalau saya itu dari bawah ke atas ya, terserah sih, bisa juga dari atas ke bawah. Cuma saya contohin juga ini yang dari, karena ini openingnya udah di atas, kita contohin aja dari atas. Ini udah urutan ternyata. Kita geser ini satu-satu seperti ini. Nah, ini udah semua. Ini tadi kan sesuai 7 detik, yang ini tadi sekitar berapa detik? Kita lihat di sininya saja. The wedding tadi di sini 9 detik. Nah, setelah seperti ini totalnya berarti kan sekitar 38 detik. Nah, bagaimana caranya supaya jadi 1 menit? Nah, saya itu biasanya ini kalian klik N di keyboard, maka dia akan memotong keyframe terakhirnya ini. Untuk work area-nya, kalian klik kanan, terus trim comp to work area. Nah, setelah seperti ini, kalian buat composition baru lagi. Render gitu. Oke. Nah, oh sorry. Ganti nama dulu, jangan render, karena saya udah ada yang render ini. Nah, untuk latihan, jadi latihan YouTube render gitu ya. Nah, kalian masukin lagi yang tadi kalian buat com 1. Nah, ini kan 38 detik. Nah, caranya kalian klik kanan time, terus kalian ke time stretch. Nah, di sini kalian ubah ke 1 menit. Yang ini nggak usah kalian otak-atik ya. Ini kalian ubah ke 10.000 1 menit itu. Yes, that's true. Kalian ubah, terus kalian klik OK atau enter. Nah, dia akan otomatis 1 menit. Seperti itu. Dan untuk mengubahnya dari 1 menit itu juga kalian harus perhatikan. Tidak semuanya cocok. Misalkan ini kan 38. Anggaplah ya ada 8 detiknya dari 30 detik setengahnya kan. Berarti kan masih agak enak dilihat gitu loh. Ketika kalian buat juga harus dipikirkan juga ketika itu nanti dipanjangin jadi 1 menit, apakah itu jadi kelamaan atau kecepatan. Seperti itu. Jadi seperti itu sih biasanya saya cuma untuk finishing ya. Nah, buat kalian juga yang bingung misalkan cara mempercepat, memperlambat vortex atau scene yang ada di dalam video, ya seperti itu tadi. Kalian tinggal klik kanan, terus time, terus kalian klik time straight. Nah, mungkin ini juga sekalian latihan. Bedanya apa aja sih? Enable time remapping, time reserve, time straight,
freeze frame, freeze on, last frame. Tapi yang saya sangat tahu itu misalkan yang time reserve, itu kan kayak membalikkan video dari belakang ke depan. Nah, itu. Ini juga yang biasanya saya gunain untuk bunga yang dia muncul terus nanti pas transisi video dia akan kembali lagi gitu loh. Nah, itu saya menggunakan ini namanya reserve layer. Nah, kalau time straight itu dia kayak tadi ngatur kita mau composition layer ini kita jadiin berapa second. Ini saya jadikan cuma 10 detik ya bisa nih. 10 detik nih. Langsung jadi video cepet banget ini. Tuh, tuh, tuh. Kayak gini, kenceng banget. Nah tuh, seperti itu. Bisa semua jadi. Nah, terus misalkan kalian juga ganti ke freeze frame. Kalau freeze frame ini, freeze itu kan kayak mengunci supaya dia kalian mau di keyframe berapa. Itu juga yang biasanya saya pakai untuk beberapa foto. Misalkan kalian pengennya ini, udah tinggal kalian klik freeze. Maka seluruh foto ini, seluruh layer ini akan tampil hanya pada frame ini saja. Itu. Nah, biasanya juga kan ini kalau yang time freeze on last frame ya sama. Jadi dia akan muncul dua titik di frame, ini awal, ini akhir. Nah, ini sebagai titik akhir. Tuh. Ini berguna banget misalkan untuk vortex. Vortex itu kan ada efek yang biasa kita pakai trick matte. Nah, supaya dia pas di akhirnya itu selalu tampil, nah itu makanya itu. Time freeze on last frame. Seperti itu. Jadi segitu aja menurut saya yang untuk tips-tips finishing dari pembuatan video, yaitu ada shadow, terus ada animation composer tadi, jangan lupa kalian gunakan ini, tinggal kalian download, terus nanti linknya saya sediakan di deskripsi. Terus kalian juga manfaatkan fungsi-fungsi dari animation composer ini, ada anchor point move, ada transition shifter. Ini yang penting banget karena buat transisi itu jadi lebih rapi, supaya kalian gesernya itu nggak manual, nggak kalian di detik seperti itu jadi lama juga. Terus yang terakhir biasanya ya ini penggunaan time, fungsi tool time ini sendiri. Nah, ini bermanfaat banget. Jadi begitu saja tips dari saya. Terima kasih, dan buat tips-tips yang lainnya silakan komen saja, nanti saya buatkan. Kiranya ada yang kurang paham juga tinggal komen, nanti saya balas di komentar saja. Dan jangan lupa untuk promo After Effects-nya sampai tanggal berapa ini? 20 Juli. Jangan sampai ketinggalan. Karena dengan hanya 350 kalian dapatkan semua ini. Dan untuk plus 5.000 akan dapatkan 8 file After Effects. Dan untuk lengkapnya juga kalian bisa ke Instagram saya yang barangkali bisa saya bantu seperti itu. Oke, segitu saja tips dari saya. Terima kasih. Jangan lupa saksikan video-video yang lainnya. Oke, thank you. See you.